Seperti yang kemarin, suara saya jelas kan ya? Jelas, Bu. Oke. Seperti yang kemarin sudah saya terangkan, bahwa memberi nama itu dibedakan menjadi dua, senyawa biner dan senyawa non-biner. Untuk senyawa biner, memberi namanya, kan biner itu senyawa yang terdiri dari dua jenis unsur. Jadi rumus umumnya kan AE, BY. Nah, memberi nama senyawa biner itu ditentukan oleh A-nya. Nah, kemarin kita sudah belajar jika A-nya itu adalah H, maka aturannya kita beri awalan asam, lalu disebutkan B-nya, akhirannya ida. Contohnya HCl, H2S, H2O, HI, HF. Oke. Nah, oke, kalau sudah seperti ini kemarin HCl, namanya apa HCl? Asam klorida. Asam klorida. Pinter, asam klorida. Kalau H2S? Asam sulfida. Oke, pinter, asam sulfida. H2O? Asam oksida. Asam oksida, atau kata lainnya adalah air. Kalau HI? Asam ioida. Iya, asam iodida. Kalau HF? Asam fluorida. Asam fluorida. Betul, asam fluorida. Nah, yang kedua, kalau A-nya itu golongan 1A, 2A, dan AL, maka memberi namanya disebutkan A-nya, disebutkan B-nya, akhirannya ida. Contohnya NaCl, MgBr2, Al2S3, K2O, CaS. Oke, NaCl, namanya apa? Natrium klorida. Betul, natrium klorida, MgBr2. Magnesium klorida. Nah, magnesium bromida. Pakai M ya, duduk N ya. Bromida. Ini asal katanya brom. Dikasih akhiran ida. Al2S3. Aluminium sulfida. Pinter, aluminium sulfida. K2O. Kalium oksida. Kalium oksida. Kalau CaS? Kalsium sulfida. Pinter, kalsium sulfida. Nah, sekarang jika A-nya itu golongan B, golongan transisi, maka memberi namanya, disebutkan A-nya, lalu disebutkan bilognya, ini dikasih kurung ya bilognya, terus bilog itu ditulis menggunakan huruf Romawi. Satu Romawi ngunik apa arane. Terus akhirannya B, disebutkan B-nya, akhirannya ida. Oke. Contoh FeCl3, ZnO, Hg2O, HgO, AgCl, AgBr, biar beda. Bilognya Cl pada FeCl3 ini berapa, nak? -1. Berarti bilognya besi, bilognya Fe berapa? 3+. Plus? +3. +3. Sik tak banterno aku kok gak pati krungu. Oke. Jadi FeCl3 ini jenenge adalah besi 3 klorida. Besi 3 klorida. Oke. ZnO. Bilognya O di sini berapa? -2. Nggih, berarti bilognya Zn berapa?
Plus 2. Plus 2. Oke. Berarti namanya ZNO apa? Zn itu seng. Seng 2 oksida. Oke. Sekarang biloknya kemarin saya belum nerangkan yang ini tah. Baru aturan 1 dan 2 ini tah. Iya, Bu. Iya, Bu. Oh, makanya jawabnya kok suwi ngono, tak pikir podo. Tiwas aku cepet-cepet. Oke, saya ulangi lagi. Jadi yang untuk jika A-nya itu golongan B, maka disebutkan A, lalu disebutkan biloknya, nulis biloknya pakai angka Romawi, lalu sebutkan B-nya akhirannya Ida. Nah, untuk mencari biloknya A, sampean tentunya mencarinya dari bilok yang B-nya itu kan mesti diket. Jadi contoh di sini CL, biloknya CL kan -1. Kalau biloknya Cl-1 berarti biloknya Fe di sini +3. Maka di sini senyawa FeCl3 namanya besi 3 klorida. Oke, untuk yang FeCl3 paham nggih? Paham, Bu. Paham, oke. Sekarang saya pindah ke sini. Biloknya O pada Hg2O. Berapa biloknya O di sini? -2. -2. Nah, berarti biloknya Hg di sini berapa? Plus 1. Angge, Hg iku raksa. Maka Hg2O jenenge opo, Nak? Raksa 2 oksida. Loh, kok raksa 2 biloke Hg nok kene mang piro? Oh ya, 1. Berarti raksa. Berarti raksa 1 oksida. Nah, kalau di sini biloknya O-2, biloknya Hg di sini berapa? Plus 2. Berarti dia namanya apa? Raksa 2 oksida. Pinter, raksa 2 oksida. Nah, yang ini biloknya Br. Br itu unsur golongan 7. Berarti biloknya berapa? -1. -1. Berarti biloke Ag ten mriki berapa? 1. 1. Ag itu perak. Nah, oke, berarti jenenge opo AgBr iki? Perak 1 bromida. Pinter, perak 1 bromida. Oke. Untuk aturan ketiga iki ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Paham nggih? Oke. Saya bersihkan ya, nanti untuk belajar lagi minta rekamannya ke Pandu. Oke. Sekarang aturan yang keempat, jika A-nya itu adalah unsur non-logam. Unsur non-logam itu adalah unsur golongan 4A, 5A, 6A, 7A. Jadi golongan 4 sampai 7A. Nah, aturan memberi namanya disebutkan X-nya, lalu A, sebutkan Z, B, akhirannya Ida. Nah, jika X-nya itu 1, nggak perlu disebutkan. Nah, nek 1 iku mono, 2 iku di, 3 itu tri, 4 itu tetra, 5 itu penta, 6 itu heksa, 7 itu hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Jika X-nya itu 1, tidak disebutkan. Mbak, sorry, aku masih ngajar, nanti dulu ya. Oke, siap-siap. Oke, sorry, tak tutup. Oke. Aku lali, aku mau ngomong apa. Oh ini, ingat.
Jika X-nya itu 1, tidak usah disebutkan. Jika Y-nya 1, harus disebutkan. Jadi yang tidak disebutkan itu cuma X-nya. Jadi jika X-nya 1, tidak disebutkan, titik. Oke, contoh kalau saya punya N2O5, pecel 3, pecel 5, CO2, lalu apalagi ya, SiCl4, apalagi SO3. Nah, oke. N2O5, X-nya 2, A-nya itu N itu nitrogen, Y-nya itu 5, B-nya O. Berarti jenenge apa iki? Di nitrogen pentaoksida, Bu. Pinter. Di nitrogen pentaoksida. Oke. Sekarang yang pecel 3. PCl3. X-nya 1. A-nya itu P. P itu fosfor. Y-nya 3, B-nya Cl. Berarti apa jenenge iki? Fosfor trichlorida. Pinter. Fosfor triklorida. Sekarang yang pecel 5? Fosfor pentaklorida, Bu. Mantap. Nek pecel 5 keluarkan. Pecel 5, fosfor pentaklorida. Oke, kalau CO. Karbon monoksida. Sekarang yang CO2. Karbon dioksida. Sudah sering kan dengar karbon dioksida. SiCl4. Si ku silikon. Silikon tetraklorida. Silikon tetraklorida. Nggih, silikon tetraklorida. SO3. Nek S iku sulfur. Apa jenenge iki? Sulfur trioksida. Nggih, winter semangat rek sampai keplecok-plecok nek ngomong. Sulfur trioksida. Oke, yang ini paham nggih? Paham, Bu. Paham. Oke, mantap. Sekarang iku wis. Berarti senyawa binere wis mari. Nah, senyawa biner sudah, sekarang senyawa yang bukan biner. Nah, nek senyawa bukan biner, berarti dia tersusun lebih dari 2 jenis unsur. Oke. AX, B, Y, O, Z. R. Nah, sumpek ya tulisannya. Jadi ini ono angka, ini ada unsur, terus ada indeksnya. Ini kurungan ini kadang ada, kadang tidak ada. Nah, B, Y, O, Z ini kalau mau dianalogkan, dia itu sama dengan B yang tadi di senyawa biner. Nah, kalau dia nggak punya kurungan, berarti BYOZ ini satu paket. Jadi jangan diprotol-protoli. Nah, kalau dia nggak punya kurungan, berarti R itu selalu 1. Kalau BYOZ ini dikurungi, maka R itu ya angka sesudah kurungan. Contoh, ojo sedih dhisik. Al 2 SO4 3 H2 SO4 Na2 SO4 Mg SO4. Sebentar, tak ajar ambil SO4 terus. Cek iso bedakno. Jadi dapat feel-nya. Iki Mg SO4. Oke. Fe2 SO4 3. Oke.
sengaja ini saya pakai SO4 tok. Oke. SO4 itu jenenge sulfat. Nah, kalau mau memberi nama senyawa yang bukan biner, sama aturannya dengan senyawa biner tadi. Jadi lihatan unsur depannya. Jika unsur depannya itu H, berarti dia nanti memberi namanya asam B. Sudah. Jadi asam langsung B. Akhiran di sini nggak ada akhiran ida nggak ada. Yang punya akhiran ida cuma di biner. Kalau yang non biner akhirannya kok mesti at sama it. Jadi untuk yang non biner kita cuma melihat depannya apa, langsung kita sebutkan belakangnya. Jadi contoh, kalau depannya H kan tadi asam. Nah, H2SO4 itu berarti namanya asam sulfat. Nah, Al2SO4 berarti namanya apa, Nak? Aluminium sulfat. Aluminium sulfat, pinter. Na2SO4 namanya apa? Natrium Natrium sulfat. sulfat. Natrium sulfat. MgSO4 namanya apa? Magnesium sulfat. Magnesium sulfat. Fe2SO4 3 kali namanya apa? Kurang tahu, Bu. Fe. Oke, Fe itu kan golongan B, golongan transisi. Berarti ngikut yang tadi. Berarti dia besi. Biloke besi nok kene berapa? 3. Biloke besi 3 itu bisa sampean lihat dari R ini. Oke. Nek nok kene ono tulisannya 3 berarti kan DE 3. Iki cara cepatnya begitu. Oke. Kenapa tadi itu kok langsung nebaknya? Itu kok ke sini? Karena dia kalau terurai itu kan akan menjadi Fe3+ dan SO4 2-. Nah, biloknya Fe kan 3, berarti namanya besi 3 sulfat titik. Tahu? Ya, Bu. Oke. Saiki tak ganti soalnya. HNO3. NaNO3. ZnNO3. Terus apa ya enaknya? NH4 NO3. Oh, cocok nangis kok. Oke. Mg NO3 2 kali. Sing iki HNO3. NO3 iku jenenge nitrat. HNO3. Apa jenenge HNO3? Asam nitrat. Nggih, asam nitrat. Nek NaNO3 jenenge apa? Natrium nitrat. Natrium nitrat. Pinter, natrium nitrat. ZnNO3 jenenge apa? Seng nitrat. Seng nitrat. Seng 1 nitrat. Jangan lupa yang biloknya kalau dia unsur golongan 8, kalau dia unsur golongan B atau golongan transisi selalu ada biloknya. Seng 1 nitrat. MgNO3 2 kali. Apa jenenge? Magnesium nitrat. Betul, magnesium nitrat. Sekarang ini H3PO4. PO4 itu fosfat. Na3PO4. Mg3PO4 2. Zn3PO4. FePO4. H3PO4 jenenge apa? Asam fosfat. Asam fosfat. Na3PO4 Natrium fosfat. natrium fosfat. Mg3PO4 2 kali Magnesium fosfat.
magnesium fosfat. Zn3PO4 Seng 1 fosfat. pinter. FePO4. Nah, FePO4 kalau dia lepas kan jadi Fe dan PO4. Fe plus dan PO4 min gini kan. Nah, PO4 itu dia pangkatnya selalu 3 min atau min 3. Nek nok kene kita nambahkan 3, nok kene kita tambahkan 3. Berarti dia besi 3 fosfat. Tahu? Paham, Bu. Oke. Kalau ini Fe3 PO4 2 kali. Jenengnya apa? Besi 2 fosfat. Pinter. Besi 2 fosfat. Oke. Sik bingung? Bingung ta mboten? Enggak, Bu. Iso ya? Heeh. Iso ya? Insyaallah, Nek Bu. insyaallah. Nek iso wis. Sekarang iku mang sing B ya. Untuk kalau sampean ketemu senyawa kok lebih dari 2 unsur itu tadi, paling gampang gunakan konsep ini. Dulu waktu saya ngajar ikatan kimia, waktu membahas ikatan ion itu kan saya selalu nulis begini ya, kan jadi AYBX. Nah, ingat, nek sampean punya senyawa, protolila akan jadi menjadi ini. Kalau sampean punya ion, nek digabungkan akan jadi senyawa ini. Jadi iki dolak-alik kok. Menentukan bilog itu jika sampean sudah tahu ini pangkatnya berapa, ya wis itu bilogi. Nah, terus akan ada anion itu, oh ya, anion itu yang bermuatan negatif. Ada anion-anion itu yang kadang bermuatannya bukan min 1, ada yang min 2, ada yang min 3. Nggak perlu dihafalkan semuanya, tetapi yang paling sering kita jumpai, baik di kehidupan maupun ada di soal, itu yang berpangkat 2 SO4, yang berpangkat 3 PO4 gitu itu. Nah, yang lainnya itu kan nggak begitu sering muncul. Jadi mungkin sampean nanti belajar ya bolehlah dilihat di buku tabelmu itu tabel 5.5 yang dulu waktu saya bahas tentang bilog itu loh nak, kalian tak suruh buka tabel. Perasaan di kelasmu dulu ada yang jawab karena anion. Nah, karena ada kata-kata itu saya jadi ingat terus tak suruh buka tabel. Seingat saya tabel 5.5. Nah, tabel itu sering-seringlah bukaan untuk ngecek apakah benar dia anion plus min 1 atau min 2 atau min 3. Begitu, nak. Oke. Lalu yang terakhir dari tata nama ini adalah senyawa organik. Nah, yang kita omongkan tadi, yang biner dan non-biner itu tata nama untuk senyawa yang anorganik. Anorganik itu berarti dia berasal dari makhluk tak hidup. Kalau organik itu berasal dari makhluk hidup. Nah, senyawa yang berasal dari makhluk hidup itu unsur penyusunnya itu C, H, O, N, S, P. Tetapi yang paling sering kita jumpai itu adalah yang mengandung CHO ini aja. Dan yang paling banyak lagi ya yang cuma C dan H atau yang disebut dengan senyawa hidrokarbon. Bu, maaf, Rifna Oke. tadi masih bingung, Bu, yang mana, Nah? Yang senyawa itu, Bu. Yang tadi Poliatomik, yang poliatomik. Oke, sebentar. Berarti saya balik ke poliatomik, Rif. Oke. Saya balik lagi. Yang poliatomik atau yang selain biner itu sebenarnya memberi namanya
itu sama seperti biner. Tadi saya menuliskan ByOZ. Yang ini R. Poliatomik itu dia tersusun lebih dari 2 jenis unsur. Nah, kalau di biner tadi kan unsur pertamanya saya lambangkan A, unsur kedua saya lambangkan B. Nah, kalau di poliatomik, ini unsur pertama, ini unsur kedua. Unsur ketiganya mesti O. Kenapa O? Karena anionnya itu mesti O. Gitu. Nanti baru waktu di kuliah akan ketemu anion yang bukan O. Tapi saiki no SMA cukup O. Oke. Memberi nama poliatomik itu sama seperti aturan yang di biner tadi. Jadi lihaten A-nya. Jika A-nya H, berarti mesti awalnya nanti asam. Lalu sebutkan B-nya. Wis gak ate ida. Kalau A-nya itu adalah golongan 1A, 2A, AL, berarti sebutkan A langsung B-nya. Terus kalau A-nya itu golongan B atau golongan transisi, habis disebutkan A, tuliskan di lognya, lalu sebutkan B-nya. Begitu, Rif. Nah, untuk yang poliatomik, nggak ada aturan yang non-logam itu tadi nggak ano. Jadi, yang poliatomik itu cuma H, 1A, 2A, AL, dan golongan 3B. Golongan B kok, sorry ngomong. Dan golongan B. Jadi, cara memberi namanya cuma 3 macam. Kalau bukan awalannya asam, berarti langsung logam dengan B-nya itu tadi. Yang ini, logam, bilog, B. Nah, contohnya itu tadi. Oke, sekarang saya ganti contohnya. Tadi sudah sulfat, sudah nitrat, sudah fosfat. Oke. Sekarang klorat. HClO4. Terus Na. Oh, sorry, klorat itu 2 min berarti. H2Cl4, Na2ClO4, MgClO4, Al2ClO4, 3, FeClO4, Fe2ClO4, 3. Oke. Ayo nak, ClO4 itu jenenge klorat. Berarti H2ClO4 jenenge opo? Sampai klorat. Asam? Klorat. Asam klorat. Na2ClO4 Na Natrium. natrium, ClO4 itu klorat. Berarti jenenge natrium Klorat. Nggih, natrium klorat. Yang ini nek Mg Magnesium. klorat, nggih. Yang ini aluminium klorat, aluminium klorat. Yang ini FeClO4. Fe itu besi, ClO4 itu klorat. Berarti jenenge apa iki? Besi? Besi klorat. Besi 2 klorat. Kenapa kok besi 2 klorat? Nek iki besi berapa? Besi 3. Yang bawah besi 3 klorat. Yang atas besi 2 klorat. Lihatan, yang bawah kalau saya lepas itu kan akan menjadi Fe3+ dan ClO4 2 min. Oke, maka besinya yang bawah itu besi 3.
Lah kalau yang atasnya FeClO4, kalau saya lepas itu kan jadi Fe dan ClO4 min. Ini kan. Nah, ternyata kalau mau dilihat di tabel 5.5 itu ClO4-nya itu 2 min. Maka nok kene tak kasih 2, nok kene ya 2. Oke. Jadi namanya besi 2 klorat. Iso bedakno besi 2 karo besi 3. Insya Allah bisa, Bu. Insya Allah bisa. Sing wedok-wedok piye? Iso ta mboten? Jadi kata kuncinya sesudah sampean melepaskan ini habis diprotoli, ceken di tabel 5.5. Apakah pangkatnya itu sudah sesuai dengan yang ada di tabel atau belum? Jika pangkatnya belum sesuai, sesuaikan. Otomatis ketika sampai menyesuaikan yang belakang, yang depan juga akan ngikut. Ngono carane. Iso? Oke. Saya lanjutkan ke yang senyawa hidrokarbon tadi ya, atau senyawa organik. Ya. Oke, ini saya bersihkan. Oke, untuk senyawa hidrokarbon, tadi saya bilang, senyawa organik itu senyawa yang terdiri dari CHONSP. Itu pada realnya. Jadi, sekarang banyak material yang kita peroleh dengan menggabungkan unsur-unsur CHONSP itu tadi. Contohnya ya plastik ini. Jadi botol plastik ini kan kesannya itu kan bukan berasal dari makhluk hidup. Tetapi jika dia sampean bakar, ini nanti dia akan menghasilkan abu, arang, jelaga. Jadi suatu benda kalau sampean bakar, lalu kok dia itu menghasilkan abu, arang atau jelaga. Ngerti jelaga? Jelaga itu angus basa Jawane, ireng-ireng itu loh. Jadi kamu membakar sesuatu kok mau demek tanganmu hitam, berarti sesuatu itu tadi mengandung senyawa organik. Nah, seperti itu. Nah, sekarang konsep bahwa senyawa organik itu adalah senyawa yang berasal dari makhluk hidup itu sudah mulai luntur, nak. Jadi sudah mulai bergeser. Jadi tidak melulu dari barang hidup. Tapi barang-barang itu, barang-barang yang bukan makhluk hidup itu juga bisa. Oke, tapi sudahlah. Sing angel-angel untuk dhisik. Kita belajar yang gampang-gampang. Oke. Nah, senyawa organik yang paling sederhana itu cuma terdiri dari C dan H. Jadi terdiri dari hidrokarbon. Ini hidrogen, ini karbon. Nah, senyawa organik memberi nama senyawa hidrokarbon itu ada 3 kelas. Ada kelas alkana, ada kelas alkena, dan ada kelas alkuna. Kalau alkana itu rumus umumnya CnH2n plus 2. Yang ini CnH2n, yang ini CnH2n min 2. Nah, untuk belajar ini, sampean jangan ngeluh-ngeluh, jangan pusing-pusing, ini mau bedakan menjadi 3, enggak. Sampean cukup tahu saja, oh kalau dia cuma terdiri dari C dan H, berarti ketemu soal, ditonton. Soalnya tulisannya kok mek C dan H. Itu lalu identifikasikan. Habis ketemu C dan H itu identifikasi. Dia itu masuk kelas CnH2n plus 2, CnH2n, atau CnH2n min 2. Oke, habis sampean tentukan kelasnya, oh dia nanti berakhiran ana, ini ena, ini una. Nah, lalu yang perlu diketahui lagi, jika jumlah C-nya 1, karena ini CnH2n plus 2, maka hanya kan 4. Ini namanya metana. Kalau C-nya 2, itu namanya etana. Kalau C-nya 3, namanya propana.
Kalau C-nya 4, namanya butana. Kalau C-nya 5, namanya pentana. Oke. Ini segini dulu. Ini sudah kurang dari 1 menit. Saya akhiri dulu. Nanti kita kembali di link yang sama ya, Nak. Soalnya aku kok nek ngomong anu aku lali. Oke. Nanti iki sampean screenshot dulu biar saya nanti gak baleni meneh ngomongi. Nanti saya lanjutkan C6. Oke. Sudah di screenshot? Sudah, Bu. Oke, saya akhiri dulu nggih.